Halo Mas Bro. Halo Mas Tiko, Rahayu. Bagaimana kabarnya Mas Tiko? Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Baru ini bisa ketemu ya. Iya, buat semua teman-teman sahabat Tiko Rotada dimanapun, beliau ini namanya Mas Rangga yang selalu nge-up semuanya. Jenengan report sehat. Alhamdulillah Sehat. Ini hari apa tuh tadi? Hari Kamis. Hari Kamis pas malam Jumat bukan Kliwon ya. Malam Jumat pertama pertemuan langsung kita membahas pandangan apa. Gini Mas Tigor. Iya. Kan saya pernah dikasih apa? Wejangan lah sama Wejangan sesepuh. Oke. Itu bunyinya apa? Wejangannya begini. Dari awal 2020 Iya. itu harus hati-hati sampai dari tahun 2025. Pecah-pecahnya tahun 2025. Iya. Itu menurut Mas Tigor itu apa pandangan ke depannya? Pandangan kedepannya sebenarnya banyak sekali, mulai dari huru-hara alam, huru-hara tentang kelakuan, sikap dan sifat manusia itu memang setiap tahun itu mesti ada. Cuma yang namanya pandangan kan kadang muncul secara mendadak yang kita tidak ada rencana. Kalau Mas Rangga tanya tentang tahun 2020 sama 25, kita harus sadar kita akan menemukan 2 tahun kembar di situ. 2020 sama 2022. Ya, 2022. Yang akan datang ini. Nah, kita habis ini memasuki 2022. Kemarin di 2020 kita mendapatkan berbagai Banyak macam sekali pandangan, dan di 2022 ini tambah bikin pusing kepala. Apa ini Mas? Saya juga dikasih tahu kalau Indonesia ini akan istilahnya kasarannya itu perang saudara. Kalau bahas tentang perang saudara di pewayangan pun sebenarnya sudah digambarkan di cerita kisah Mahabharata. Antara Yuda itu ya. Di pewayangan juga digambarkan bahwa kenapa toh kok ada wayang, ada dalang dan sebagainya. Wayang ini sebenarnya untuk menyampaikan pesan ini loh tentang kehidupan. Manusia, bahwa suatu saat manusia ini akan merasakan, akan menemui sesuatu cerita yang sama seperti di kisah pewayangan tersebut. Nah, perang yang paling mengerikan kalau sama musuh, Ya. itu wajar. Ya wajar loh. Tapi perang sesama saudara ini yang paling menakutkan. Kalau menurut pandangan Mas Tigor, apakah mungkin terjadi di era-era Bisa seperti jadi. ini? Banyak bisa jadi. Misal dari hal terkecil aja. Mas Rangga jumlah saudaranya berapa? 3. Kadang orang ada rukunnya, ada tidaknya. Ada kalanya ketika tidak rukun berarti justru ada satu masalah. Nah, yang namanya masalah, kita sebagai manusia hidup pinter ndak menyikapi masalah. Jangan sampai kita ini berada di dalam permasalahan yang kita tidak bisa mengendalikan situasi di lingkungan kita. Nah, misalnya yang terjadi di bangsa kita. Sebelumnya ada kata-kata kita dilawan bangsa lain itu lebih mudah daripada kita seperti itu kata-katanya Pak Karno. Kita dilawan atau dijajah bangsanya sendiri. Iya memang, karena apa? Saat melawan kita, saat berontak-berontaknya kita, itu loh masih ada hubungan dengan kita sendiri. Masih ada hubungan dengan darah. Nggak mungkin seperti Mas Rangga ketika berantem sama adiknya kakaknya, marah seperti apa, nesuh koyo opo, itu panggah saudaramu. Iya. Ini yang paling sulit karena ada patokan seperti itu. Kalau menurut saya, pandangan tentang peperangan, tentang perselisihan setiap tahun mesti ada. Cuma di 2022 saya tidak tahu terjadi di awal, tengah atau akhir. Itu memang ada beberapa perselisihan, gesekan. Itu gesekannya antara apa ya? Kubu A dan kubu B. Gila, jangan ngomong di sini. Cepat kita ini sebagai manusia berpesan, suatu saat jika ada lingkungan yang mempengaruhi kita semua tanpa kita tahu tujuan yang jelas. Tujuannya kenapa kok kita ke kanan, ke kiri.
tanpa arahan yang jelas. Kalau bisa jangan ikut campur. Oh iya, iya. Karena banyak orang zaman sekarang ini sukanya ikut campur yang Nggak tahu tidak masalahnya, semestinya. ikut-ikut Iya, gitu ya. banyak penyusup-penyusup. Pesan saya ketika ada pandangan seperti ini, bagaimana kita sebagai manusia ini berusaha untuk tidak terjadi. Karena apa ya? Memang kesulitannya luar biasa di dalam pandemi ini, perekonomian terutama. Tapi apakah emang benar Mas Tigor? Tahun 2020 ini awal dari Jongko Joyoboyo itu. Iya, sudah ada gambarannya. Jongko Joyoboyo mengatakan, besok lek wis nemui tahun kembar, bahkan ngerti wolak-walike zaman. Kalau bahasa Indonesianya, nanti jika kita akan menemui tahun kembar, kita akan menemukan kebolak-baliknya zaman. Misalnya orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan. Ada anak berani membunuh orang tuanya seperti yang terjadi kemarin. Orang tua mateni anak, ya memang kita langgar bubrah. Anggap Masjid Qurat Karim. Iya, tempat ibadah hampir gara-gara COVID ini hampir ditiadakan, orang berkumpul berjamaah dan sebagainya. Ya kita ini berada di zaman-zaman itu. Kalau ini Mas Tigor, kedepannya ini pandangan Mas Tigor yang akan terjadi di Indonesia, khususnya tanah Jawa ini. Iya. Tanah Jawa kan dikenal sebagai tanah yang dalam mengikuti keramat lah. Keramat, iya bener Mas. Iya. Karena apa? Dilihat dari sejarahnya pun, kerajaan terbesar pun berada di Jawa. Majapahit. Berada di Jawa. Saya melihat kita kan masih di akhir tahun ya ini. Masih. Awal tahun kemarin kita dibuka bencana air, di tengah bencana air yang Semarang kemarin sempat Iya. seperti itu. Di akhir tahun ini saya melihat juga ada bencana air. Tapi saya tidak mengerti bencana airnya ini apa, karena saya melihatnya misal gelombang laut ya, gelombang laut standarnya segini, maksimal segini. Iya. Tapi di akhir tahun 2021 ke 2022 up-nya itu lebih dari 7. Bayangkan kalau gempa bukan gempa, gelombangnya segini. Kalau sampai kenaikan 7 mau seperti apa? Itu yang saya Itu dari lihat. arah mana Mas? Kalau bisa disebutin. Inisialnya ada PC, ada PR, PRNG. Saya melihatnya di area selatan. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk Iya. bukan untuk macam-macam, Untuk apa istilahnya, memperingatkan agar kita manusia lebih waspada. Misal lokasi-lokasi yang rawan banjir, rawan longsor, kita harus evaluasi apa ya sebagai manusia ini apa yang harus kita lakukan. Karena saya sempat melihat beberapa saat lalu itu banyak pohon-pohon ditebang, banyak gunung-gunung ini diratakan untuk proyek atau apa tanpa dia berpikir dampaknya nanti seperti apa. Jadi sebenarnya bencana alam ini pun ulah dari kita sendiri. Berarti kayak yang gunung-gunung diratakan itu kayak proyek Yang itu inilah ya. Jadi kita harus dipikir dulu dampaknya. Positifnya ada, negatifnya ada, plusnya ada, minusnya ada. Sistem imbal baliknya, iya. Ibarat Mas, itu ya. misalnya gini, Mas Rangga mau nanam singkong, singkong ditanam, sampai angkat singkongnya, mau tidak mau batangnya jenengan harus tancapkan Iya. lagi. Kalau jenengan hanya mengangkat tanpa jenengan menanam, tidak akan pernah muncul singkong baru di situ. Itu tentang bencana. Terus selain air, saya lihat angin. Ada Itu yang di transisi tahun 2020 ke 2021 ini ke 2022. Kalau yang banyak sebenarnya, tapi yang booming, beritanya booming, nanti ada sekitar 15 bencana angin. ini kan udah kelihatan Mas. Iya, anginnya. kelihatan kenceng banget itu. Seperti yang awal tahun saya juga pernah menyampaikan tentang bencana angin ini. Itu kalau seputar bencana kita masih angin, api gede juga ada nanti. Api gede itu maksudnya Saya melihat ada salah satu PT ya. kebakaran itu ya. Kebakaran saya tidak tahu dari PT apa. Itu kebakaran besar sekali sampai apinya ini kena ke lingkungan sekitar. Bisa jadi rumah-rumah yang berada di sekitar PT-nya itu. Itu. Kalau pandangan seputar apa? Oh, berpolitik. ya nggak berani nyebut. Oh, nggak berani nyebut. Nggak apa-apa. Kita ini hanya memandang. Kan ada banyak yang bilang Mas 2024 ini
presiden Indonesia akan dipimpin oleh keturunan Cina. Apakah menurut pandangan Mas Tigor, apakah itu bisa dibenarkan? Kalau menurut saya siapapun dari ras apapun, dari model apapun, yang penting dia mempunyai sikap sing iso merakyat. Dalam arti apa? Kemarin saya sempat membahas tentang Itu bukan sosok Satrio Piningit itu bukan, ya? beda lagi. Beda. Saya pernah membahas kemarin lagu Gundo-Gundo Pacul. Nah, Iya. kenapa toh? Seorang pemimpin harus mengerti apa sih yang dimaksud. Papat, barang papat kang ucul. Apa yang dimaksud? Jika indera itu salah satunya terlepas, mata untuk melihat kebenaran, telinga untuk melihat, mendengarkan Jelek. keluh kesahnya rakyat kita seperti apa, mulut ini untuk menyampaikan sesuatu yang bijak dan bermanfaat, hati ini yang lebih memahami. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki salah satunya ini lepas, ya sudah, yang dipimpin akan korat-karit. Kalau saran saya pribadi, siapapun yang memimpin, mau entah dari manapun, fokusnya tetap ke diri kita sendiri, gitu loh. Tiangnya ini seperti apa, kuat nggak tiang? Oke. Kalau menurut Mas Tigor, sosok Satrio Piningit itu apakah akan menyalonkan sebagai presiden? Tidak, Satrio Piningit itu tidak ada hubungannya dengan politik. Terus maksudnya Itu sanepan. Satrio Piningit itu seorang kesatria yang sedang disembunyikan. udah ada ya sekarang? Sudah terjadi dulu juga dulu sudah muncul. Bisa Ketika disebutkan- bangsa Indonesia dijajah dan sebagainya, ada kesatria yang berani mati-matian membela Indonesia. Contohnya aja Bung Karno. Karno. Ini juga kesatria gitu. Pada saat itu apakah Bung Karno menjadi seorang presiden? Bukan. Oh iya. Iya toh. Nah, sedangkan ciri-ciri Satrio Piningit ini orang yang berani membela rakyatnya, bukan dari orang atas dan sebagainya. Nah, Satrio Piningit itu tidak hanya satu saja. Terbukti yang sudah terjadi siapa? Bung Karno. Dari rakyat biasa, orang biasa yang membela negaranya sampai sedemikian rupa hingga dipilihlah menjadi seorang presiden Indonesia yang pertama. Itu juga Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit yang lainnya itu juga akan menjadi misteri. Siapa besok yang akan Ya itu. yang akan rela untuk Kan untuk banyak- kami ini loh. Banyak orang berspekulasi ya kalau Satrio Piningit hanya ada si sosok satu orang. Iya. Untuk membawa Nusantara ini menjadi berjaya lah. Kan banyak yang berspekulasi seperti itu. Jadi itu salah ya. Bukan salah. Mereka berpendapat itu monggo kerso. Berpendapat seperti apa bebas. Cuma orang hidup manusia ini kan selalu berputar sesuai dengan zamannya. Nah, di zaman peradaban berapa? Dulu di zaman peradaban kerajaan Majapahit dan sebagainya loh. Sekarang ini kan sudah berubah. Nah, Satrio yang seperti apa yang muncul nanti? Itu sudah menjadi misteri yang tidak akan pernah satu orang pun akan paham. Itu tentang Satrio Piningit. Kalau bisa ya kita ya sebagai orang-orang biasa, orang-orang seperti ini sudah tidak usah berpikir yang berat-berat. Tugas kita hanya melakukan mana yang baik untuk kita, mana yang berfungsi untuk kita. Adapun orang-orang di sana ini bermasalah, biarkan, itu urusannya mereka. Yang penting Oh, kita. iya. Sekarang saya tanya, di sana mau dipimpin siapapun, Mas Rangga kan juga kerja sendiri. Iya. Iya toh. Nah, itu aja fokusnya seperti itu. Jangan kita ini pusing-pusing memikirkan yang berat. Kita punya tugas masing-masing sesuai dengan porsinya. Gusti Allah ini sudah menaker. Iwak gak bakal di gunung, yang namanya ikan mau ndak mau di lautan. Harimau disuruh di lautan ndak bisa. Kalau Burung kolibri disuruh makan daging ndak bisa. Harimau disuruh hisap madu ndak bisa. Ini kita sudah sesuai dengan Takarannya. porsinya. Nah, kalau di dalam kepemimpinan ya, kita mau perang ibarat papan catur. ya. Papan catur itu ada hitam ada putih, sama-sama kita maju untuk perang ya. Kita tidak paham kita berdiri di titik hitam apa titik putih. Fokusnya itu, tidak usah kita nyalain siapa-siapa, tidak usah kita mengoreksi siapa-siapa. Yang penting kita kembali lagi kan ke diri kita. Kita mau berdiri di putih atau mau berdiri di hitam. Itu aja.
gitu aja kok repot. Katanya Gus Dur seperti itu. Itu tentang dunia itu. Cuma berhubung Mas Rangga tadi bertanya tentang politik, saya mendapat gambaran di tahun 2022 ini ada beberapa kasus politikus yang tertangkap. Itu karena apa Mas Ikur? Tertangkap ini apa? KPK, terungkap semua. Jadi 2022 ini kalau dirumuskan ketemunya angka 4. Nah, bilangan 4 ini simbol kursi loh. Iya. Simbol kedudukan kayak kita ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba episode pertama udah duduknya di kursi. Nah, kursi ini ibarat kursi. Kalau kakinya hilang satu, bisa nggak kursi ini sempurna? Sama di dalam kepemimpinan pun juga gitu. Seorang yang dipasrahkan sebagai apa ya? Sinuun. Iya, sinuun. Kalau si kakinya hilang satu, dia tidak akan pernah bisa. Nah, kaki ini diibaratkan apa? Suatu contoh di dalam kepemimpinan. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Bapaknya setuju, anaknya setuju, ibunya tidak akan pernah terjadi. Karena di sini membutuhkan keseimbangan. Sama. Ini contoh yang tergampang. Di dalam kepemimpinan yang lebih tinggi pun kalau tidak imbang ya sudah selesai. Itu. Ini pemimpin di dunia, bukan pemimpin di alam gaib. Oh. Iya. Berarti kesimpulannya di tahun 2022 seorang pemimpin manapun pemimpin ya, bisa pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, RT, bupati, lurah. Kalau salah satu fungsi sistemnya ini patah, ya sudah selesai. Jadi menurut pandangan Mas Tigor tadi yang membahas politik tadi apa? Iya. Akan terungkap semua terungkap ya? semua di tahun 2022. Contohnya aja bupati yang semena-mena. Aku tidak peduli, aku tidak mau tahu usulmu, aku tidak mau tahu urusanmu. Yang penting saya mau ini sistemnya sudah patah. Lah mau bisa berfungsi seperti apa kalau salah satu sistem ini patah? Kita butuh rangkulan, kita butuh semangat. Misalnya Mas Rangga di salah satu tim pekerjaan gitu. Mas Rangga tidak mood sama bosnya. Jelas. Contoh ya. Berantakan tidak di dalam sistem kerja ini? Berantakan. Maka dari itu, siapapun kalian, bos apapun, kalau jenengan tidak bisa menghandle karyawan, menghandle bawahan, tidak akan pernah usaha Anda ini menjadi usaha yang besar. Karena apa? Butuh kekuatan. Pondasi harus kuat, tiang harus kuat, atap harus kuat. Mau sekuat apapun atap, kalau pondasinya ambles sudah selesai. Itu loh. Dimana kepemimpinan harus saling membutuhkan namanya kekuatan. Itu menurut saya. Kalau menurut panjenengan ya setiap orang memiliki definisi yang berbeda. Spekulasi sendiri-sendiri ya Mas. Iya, politik sudah, tadi bencana sudah. Hah? Dikat dulu. Oh, dikat dulu. Mungkin dari teman-teman pengen menanyakan sesuatu tentang apapun itu, boleh komen di bawah ini. Di bawah ini? Iya. Oh ya, di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Tigor Otadan dan saya Rangga dari Lingkar Katulistiwa. Ya, mohon undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Rahayu Sagung Dumadi.